Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Darni dari SDN Panunggangan 2 Pinang, Kota Tangerang. Saya mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi PGSD kelas 006 kelompok 3. Saya akan menampilkan video mengajar di teaching mata pelajaran matematika, materi bilangan bulat, submateri operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Pagi Bu. Alhamdulillah. Ya. Bu. Baik ya. Semoga kita selalu sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar ya, hari ini sudah pada hadir semua ya? Belum Bu Guru. Belum Bu. Ada yang belum masuk. Nah, tadi udah Ajar. Ibu kirimkan ini link absennya, tolong diisi ya link absennya. Ajar pilek Bu. Ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Coba Nak Marno dikirim ini dipimpin doanya teman-temannya supaya kita belajarnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Siap Bu Guru. Teman-teman berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah ya. Nah, sekarang ini kan kita masih dalam masa pandemi. Ya, kalian jaga ya protokol kesehatan. Terapkan 3M. Apa itu 3M anak-anak? Mencuci tangan, mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak. jaga jarak. Berarti anak-anakku sudah pada pintar ya. Baik anak-anak, sekarang ya, kalian sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Siap ya, kita Siap, Bu. akan belajar untuk ini ya, tentang matematika ya hari ini. Kita nyanyikan lagu nasional kita ya, lagu Indonesia Raya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Tanah airku. Ya, pre-memori. Baik anak-anak, tadi sudah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, menambah semangat kita ya. Kita sebagai bangsa Indonesia ya, kemarin juga sudah memperingati hari kemerdekaan kita ya. Nah, anak-anak, kalian tentunya sudah belajar sebelumnya yaitu tentang bilangan bulat. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar ya, apa itu bilangan bulat? Ayo anak-anak, yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan yang dimulai dari 0. Terus apa saja? Selain bilangan 0? Negatif. Bilangan negatif, bilangan Positif. Nah, bilangan bulat ada 3, yaitu bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Nah, untuk yang bilangan positif, ya kalian bisa lihat kalau di garis bilangan itu adanya di sebelah kanan dari titik. Sedangkan yang ada di sebelah kiri dari titik 0 adalah bilangan bulat negatif. Pinter ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya, masih lanjutan dari bilangan bulat ya. Kita akan belajar operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, tujuan dari kalian mempelajari materi tersebut yaitu supaya nanti kalian ya bisa untuk mengenal ya dalam kehidupan sehari-hari kalian itu banyak sekali permasalahan yang ada hubungannya dengan bilangan bulat ya. Nah, selain itu juga dapat menambah pengetahuan kalian ya supaya kalian dapat menyelesaikan operasi hitung ini dengan baik. Nah, anak-anak, kita ini ya lanjutkan dengan materinya. Nah, Ibu akan jelaskan
karena ini adalah melalui Zoom meeting, Ibu akan share screen, yaitu materi tentang bilangan bulat. Nah, kalian simak ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, screenshot Ibu ya. Anak-anak, kita akan belajar matematika, bilangan bulat, operasi, hitung, penjumlahan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengamati operasi hitung penjumlahan bilangan bulat yang ditampilkan melalui PowerPoint dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis operasi hitung penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, kemudian juga setelah berdiskusi dan melihat tayangan video YouTube, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan dan juga bilangan bulat tanpa garis bilangan, ya. Nah, contoh dengan menggunakan garis bilangan ya. Nah, Ibu contohkan. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Udin. Nah, Udin di sini melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin bergerak di titik 0, kemudian melangkahkan kaki sejauh 4 langkah. Nah, perhatikan ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, sekarang ya kita akan lihat ya penyelesaiannya ya. Untuk yang langkah yang pertama, Udin berdiri di titik 0. Nah, dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Berarti berada di titik 4 ya. Berikutnya adalah Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Nah, sekarang berarti Udin berada di titik 9. Nah, pernyataan dengan garis bilang tersebut, kalau kita gunakan ya dalam bentuk kalimat matematika, maka kita tulis 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 9. Ya, coba yang Ibu jelaskan. Bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Iya, Ya, Bu. karena positif melangkah ke kanan atau maju. Nah, ini juga ada contoh-contoh yang lain ya. Nah, contoh yang kedua. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Simak, Iya, 9 Bu. ditambah negatif 6. Itu artinya anak-anak positifnya adalah 9 ya. Berarti kita harus maju 9 langkah dari ya ke depan dari titik 0 ya. Perhatikan ya. Nih, Udin maju 9 langkah. Kemudian di sini karena penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap ya. Nah, di sini bilangannya adalah ditambah negatif 6. Artinya mundur ke belakang 6 langkah dari angka 9. Nah, setelah mundur ternyata berhenti di titik angka 3 ya. Nah, berarti hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3 ya. Nah, lihat berhentinya. Hitungnya dari titik 0 ke angka 3. Itu hasilnya. Nah, anak-anak di sini ada video ya pembelajaran. Nah, videonya di sini tidak Ibu satukan dengan apa, Ibu stop screen dulu ya, nanti kita lihat videonya coba. Ya, Bu. Ya, coba yang tadi dijelaskan Ibu ya, dimengerti ya.
Nanti kalau apa yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Ya, Bu. Hai, assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi sama ibu ya di video matematika. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, dan mengerutkan bilangan bulat. Nah, di video kali ini ibu akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Tahukah kalian, penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan, berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan, berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif, berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif, berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya adalah langkah yang pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, tanda penjumlahan yang artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Kita kerjakan soal berikutnya. Dalam kurung negatif 8 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya adalah langkah yang pertama, bilangan negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah yang kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4, artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari dalam kurung negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Nah anak-anak, sekarang kita coba mengerjakan soal berikutnya. Dalam kurung negatif 7
ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya adalah langkah pertama, bilangan negatif 7 itu artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Langkah kedua, penjumlahan, yang artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan negatif 3, artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. Jadi, hasil dari dalam kurung negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 10. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu materi kali ini, yaitu tentang operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Sampai ketemu lagi di video Ibu selanjutnya dengan materi operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Dadah, Assalamualaikum. Tadi videonya sudah ditonton ya. Sudah Iya, Bu, Bu. bagus Ibu. Saya minta lagi Ibu. Nah, tadi ya setelah dijelaskan sama Ibu dan juga tadi kalian menonton Apa video ya, ada Jangan yang sih. perlu dipertanyakan? Boleh silahkan yang mau bertanya dari materi yang Ibu jelaskan. Nonton video lagi aja, Bu. Ya, nanti kita ini ya, kita putar lagi ya nanti. Nah, sekarang berarti kalian sudah paham semua ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah sudah paham semua. Nah, sekarang anak-anak dari materi yang tadi kan kita sudah belajar tentang ini ya operasi hitung bilangan bulat penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, kita lanjutkan ya dengan menggunakan yang tanpa garis bilangan ya anak-anak ya. Nah, kalau tanpa garis bilangan, bisa saja dengan menggunakan, kalau peraga bisa ya anak-anak, menggunakan boleh manik-manik atau tanda-tanda boleh, misalnya positif, negatif, kita buat lingkaran. Nah, misalnya 3 ditambah 4, nah di sini adalah positif 3 ditambah dengan positif 4 ya, hasilnya 7. Kemudian 3 ditambah negatif 4, itu artinya positifnya 3 ditambah negatifnya ada 4. Nah, setelah dijumlahkan, di sini masih tersisa negatif 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Kemudian negatif 3 ditambah 4. Ya, berarti artinya negatifnya ini sebanyak 3 kali ditambah dengan positifnya 4 ya. Setelah dipasangkan yang tersisa adalah positifnya 1. Jadi hasilnya adalah 1. Demikian juga contoh nomor 4. Negatif 3 ditambah negatif 4. Ya, berarti di sini negatifnya 3 sebanyak 3 tanda ya, ditambah dengan 4 tanda lagi ya. Berarti hasilnya adalah negatif 7 ya. Nah, itu anak-anak yang tanpa garis bilangan ya. Sudah dimengerti anak-anak? Sekarang kita lanjutkan ya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contoh soalnya. Di sebuah wahana permainan salju atau snow, suhunya mencapai negatif 2 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan 23 derajat Celcius. Nah, selisih suhunya berapa? Nah, caranya kita hitung ya, suhu malam hari negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan siang hari 23 derajat Celcius. Nah, jadi selisihnya adalah 23 dikurangi dalam kurung negatif 2. Kita jadikan penjumlahan.
23 negatif dengan negatif itu menjadi berubah tanda menjadi positif. Jadi 23 ditambah 2 sama dengan 25. Nah, selisih suhu Kebun Raya Bogor di malam hari dan siang hari adalah 25 derajat Celcius. Ya, itu adalah tentang materi kita hari ini ya. Masih ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Sudah semua mengerti ya? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan kepada kalian semua untuk mengerjakan LKPD. Nah, Ibu udah bagikan ya LKPD-nya ya. Coba dikerjakan. Waktunya 15 menit mengerjakan LKPD. Iya, Bu. Ya, ayo siap-siap semua mengerjakan ya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh kalian tanyakan ke Ibu. Iya, Ibu. Ya. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD ya. Ibu akan tunjuk ya 1 atau 2 orang perwakilan untuk mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Nah, coba Nak Marno presentasikan hasil LKPD yang tadi sudah dikerjakan. Boleh ditunjukkan kepada teman-temannya. Baik, Ibu. Aku mau menampilkan, Ibu, hasil kerja aku. Iya, Nak, silakan. Aku kirim di video ya, Ibu. Ya, boleh. Ini, Bu, LKPD aku. Namanya sudah aku tulis, Bu Marno. Ya, pinter. Nomor 1, aku jawabnya seperti ini, Bu Guru. Ya, coba Kerjakan Nak. soal Ya. berikut ini dengan menggunakan garis bilangan yang telah disediakan. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Aku jawabnya negatif 4, Ibu. Coba Karena anak-anak ya. Bagaimana? karena negatif 8 itu arahnya ke sebelah kiri dari garis bilangan. Lalu ditambah positif 4 dari arah titik terakhir. Dia berbalik ke arah positif kanannya, Ibu Guru. Maka ketemu di titik negatif 4. Terus lanjutkan. Yang kedua, soalnya ada negatif 5 ditambah dengan negatif 6. Karena semuanya negatif, maka arahnya semuanya ke kiri, Bu Guru. Dari Jadi hasilnya? Dari titik 0 ke titik negatif 5. Ditambah lagi negatif 6. Bertemu di ujung negatif 5, 6 langkah ke titik negatif 11. Jawabannya negatif 11, Bu Guru. Ya. Lalu yang ketiga, aku disuruh buat kalimat, Bu Guru, dari garis bilangan yang sudah ada. Aku buat seperti ini, Bu Guru. Positif 7 ditambah negatif 19. Sama dengan negatif 2. Ini, Bu, aku senang, Bu, ada ikan lumba-lumbanya, Bu, lompat. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Pertanyaannya aku buat seperti ini, Bu. Negatif 10 ditambah positif 3 sama dengan negatif 7. Aku sudah selesai, Ibu Guru. Ya, anak-anak coba teman kalian ya, Nak Marno sudah mempresentasikan hasilnya. Coba kita teliti. Sudah semua benar atau mungkin ada yang masih perlu diperbaiki. Coba untuk nomor 1 ya. Anak-anak kita lihat dari 0 ke negatif 8. Kemudian dari angka negatif 8 maju 4 langkah sampai ke titik negatif 4. Nah, sini hasilnya adalah negatif 4. Sudah betulkah anak-anak jawabannya? Ya, sudah. Ayo lanjutkan. Kita lanjut yang nomor 2 ya. Coba tadi dari negatif 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 11. Garis bilangannya seperti ini yang sudah dibuat oleh Nak Marno. Coba anak-anak yang lain, sudah betulkah yang dikerjakan oleh Nak Marno? Betul, Ibu. Nah, sudah betul ya. Nah, sekarang kita cek nomor 3 coba. Tadi Nak Marno mengerjakan 7 ditambah negatif 19. Masih ada yang tepat, ini ada yang kurang tepat ya, sepertinya ya. Kebanyakan itu 19. Iya, betul, Nak Marhati. Seharusnya berapa, Nak? 9, Ibu. Ya, seharusnya 7 ditambah negatif
9. Hasilnya negatif 2. Ya nggak Aku salah, apa-apa. Bu Guru. Ya, Nak Marno nanti diperbaiki ya. Iya, Ibu. Ya, terima kasih ya udah mengerjakan, udah semangat. Nah, lanjut ya. Coba untuk yang nomor 4. Tadi Nak Marno mengerjakan. Nah, di sini berarti lumba-lumba berada pada posisi berapa meter, Nak Marno? Di bawah permukaan laut, Ibu. 10 Berarti meter. posisinya 7 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalau dibentuk kalimat matematika, negatif 10 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 7. Berarti sudah betul ya. Iya, Nah, Ibu. ya terima kasih. Kita kasih ini ya upload pada Nak Marno. Ya sama-sama. Aku bisa, aku bisa. Untuk yang lain sama ya. Terima kasih nih, Nak Marno sudah berani menampilkan hasilnya ya. Nah, yang lain juga sama, harus semangat. Nah, ya. Nah, anak-anak, karena tadi sudah kita presentasikan ini ya hasil LK. Nah, sekarang kalian kerjakan ya evaluasinya. Udah Ibu kirim linknya. Untuk mengerjakan evaluasi udah dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, soal evaluasi sudah semua dikerjakan. Nah, sekarang Ibu evaluasi ya di sini. Ternyata ya ada yang sudah mendapatkan nilai 100, ada yang mendapatkan nilai 90. Nah, ada juga nih yang belum, ada beberapa anak nih yang masih belum mendapatkan nilai sesuai dengan KBM. Tapi semangat yang belum mendapatkan nilai sesuai KBM, jangan berkecil hati ya. Nah, nanti ya kalian bisa belajar lebih baik lagi, ya tingkatkan belajarnya di rumah. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja yang kita pelajari anak-anak? Garis bilangan, Bu. Nah, tadi Bilangan garis bulat, bilangan Bu. ya, bilangan bulat betul. Nah, tadi kita belajar operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah menggunakan garis bilangan, Bu. Yang kedua yang kita pelajari adalah tanpa menggunakan garis bilangan ya. Bisa saja tadi menggunakan peragaan ya, seperti tanda-tanda positif, tanda-tanda negatif ya. Kemudian apalagi belajarnya menyelesaikan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat ya. Apa ada yang perlu kalian tanyakan dari yang sudah kalian pelajari? Tidak ada, Ibu. Nggak ada, Ibu, udah ngerti. Ya, Aku mau alhamdulillah. jajan, Ibu. Alhamdulillah ya sudah pada ngerti semua ya. Berarti anak-anakku sudah pandai nih ya, bisa Iya, Bu. paham. Nah, sekarang Ibu akan buat kesimpulan ya dari materi yang sudah kalian pelajari. Nah, dari operasi hitung penjumlahan, jika ya yang kita jumlahkan bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif, pasti hasilnya adalah bilangan positif. Ya, kalau bilangan negatif kita jumlahkan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, untuk bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif, kalau hasilnya positif itu berarti yang kita jumlahkan bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif, maka menghasilkan hasil yang positif. Nah, ya jika yang kita jumlahkan bilangan negatif dengan bilangan positif, kalau negatifnya lebih besar, maka hasilnya adalah bilangan bilangan negatif ya. Itu adalah pembelajaran yang sudah kita kerjakan hari ini ya. Baik anak-anak. Nah, nanti ya pada pertemuan berikutnya kita akan belajar materi tentang pengurangan bilangan bulat. Nanti kalian bisa persiapkan untuk materi besok. Nah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya, Ibu akhiri. Nah, sebelum kita akhiri ya, kita sama-sama berdoa ya, membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah materi tadi. Ibu cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu Guru. Sama-sama anak-anak. Makasih Ibu. Sama-sama. Ibu penyiar. Sama-sama Pak Haji. No, jangan ngomong atau samber. Teman-teman, itu tadi adalah Bagus hasil Pak, saya. sumpah. Saya belum tentu sebagus itu Pak. Mungkin Apalagi video Ya bagus banget. saya agak Apalagi di depan grogi-grogi. forum. Bagus banget. Karena memang ya, Bu. beliau penyiar. Bu Darti, Iya Pak. nah ini sekedar masukan nanti Ibu ketika pas PPL, Bu, Iya Pak. coba ketika menampilkan video, latihan dulu, Bu. Cek Iya dulu ya. tadi ini Pak sudah saya cek tapi kenapa suaranya jadi nggak ada? Saya juga bingung Pak. Gimana ini ya? Iya, kalau Atau misalkan lepas dulu di atasnya tuh, lepas dulu yang di tengah Ibu, lepas. Mungkin ada kali. Ngaruh nggak itu? Ngaruh nggak? Biasanya ngaruh, Bu. Biasanya ngaruh. Misalnya di Ibu kedengeran, saya kagak kedengeran misalnya. Ini Nanti cek suara, lagi, Bu ya. iya Pak, suaranya tapi pelan Pak ke saya Pak. Kalau ini di videonya, bagaimana ya Pak? Itu Bu, suaranya belum di-share itu. di share screen-nya biasanya Iya, di share screen-nya titik biasanya. 2 tuh audio tuh, Bu. Audionya belum di-share kayaknya. Iya. Oh, ini saya kan lagi ngerekam ini ya Pak, rekam yang ini, rekaman untuk Zoom ya. Ya nanti saya latihan lagi ya Pak. Latihan lagi menampilkan kalau bisa begini, Bu, kalau bisa. Iya. Ketika di media itu Ibu udah siap, Bu. Jadi nggak usah tutup share screen lagi. Tadi Tetapi saya langsung udah diklik. nyiapin Canva padahal Pak, tadi kok nggak ini ya, nggak ketemu. Saya cari di Canva-nya, saya bingung ini. Iya, makanya dipersiapkan itu, Bu. Iya Karena Pak. modalnya itu dari media itu, Bu. Dari media. Iya. Kalau misalkan susah, mending di-download ya, videonya di-download, langsung ditampilkan aja, Bu. Ya, Iya medianya iya Pak. jangan bentuk PDF tadi. Iya betul. Ya, itu. Tapi ini nggak apa-apa ya Pak, karena saya emang ya termasuk untuk persiapan kan kita tadinya sama teman-teman mau pengen latihan tapi pada sibuk gitu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini mah nanti buat ke depan PPL. Iya Ibu, Pak. gitu kan, Bu ya. PPL berarti ya saya harus latihan ini mungkin sama teman di sekolah, coba minta dicek ya Iya. Pak ya. Dicek sebelum pelaksanaan, apalagi bukan daringnya. Iya. Ya, itu. Ya itu tadi emang saya kendalanya juga nyari kok. Saya kan sebenarnya udah buka Canva nih Pak tadi. Tapi Canva-nya kok nggak ketemu gitu. Secara keseluruhan udah bagus, Bu. Udah bagus, Alhamdulillah Pak. cuma teknis saja tadi, Bu. Teknis Iya. begitu ya. Ya, kalau menampilkan jangan bentuk PDF Iya. kalau bisa. Ya. Iya Kalau Pak. yang tadi ada videonya pakai yang PPT juga boleh, Bu. Ya. Iya saya, ya tadi ini Canva saya udah saya buka. Tapi pas saya mau share screen ini saya cari ininya saya kebingungan nyarinya Pak ini. Iya, itu aja, Bu. Ya, Ya masukan dari mungkin saya, kan Bu. ya karena emang nggak latihan ya Pak karena apa sibuk dari ngerjain. Ya. Ya baik Pak, terima kasih masukannya Pak ya. Berarti Ya. ini nanti langsung ya Pak ya. Oke, lanjut, Bu. Nah, itu tadi adalah video peer teaching saya. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan dalam mengoperasikan media, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.